Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita mau diskusi singkat kali ya buat membahas tentang bad dan best practice dari ASN. Pertama mungkin kita bisa lihat video tentang bad practice dulu kali ya dari ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sebentar, saya share screen. Nusron Wahid akhirnya mengumumkan hasil audit investigasi kasus pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Dari hasil audit investigasi tersebut, Nusron mencopot 6 pegawainya, sedangkan 2 pegawai lainnya dikenakan sanksi berat. Hal ini disampaikan Nusron saat menggelar rapat kerja dengan Komisi 3 di DPR RI Kamis 30 Januari kemarin. Nusron menyampaikan bahwa ke-8 pegawai tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi oleh Inspektorat ATR atau BPN. Nusron menambahkan sebanyak 8 orang pegawainya ini sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat ATR BPN. Saat ini sedang dalam proses penerbitan surat keputusan penarikan jabatan dari 6 pegawai. Bukan hanya itu, Nusron juga merekomendasikan untuk mencabut lisensi kantor jasa survei berlisensi KJSB RM LP. Perusahaan swasta ini yang melakukan survei dan juga pengukuran. Pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu, kemudian SH. Nah, dari video sebelumnya ada yang mau menanggapi nggak? Izin Mbak, mau menanggapi tentang berita itu Mbak. Terkait tentang kasus pagar laut, itu kan dalam pembelajaran kita Smart ASN, manajemen ASN sama nilai berakhlak itu sudah melanggar dari agenda yang modul nomor 2 yang itu akuntabel, karena tidak ada integritas pada karyawan tersebut, karena menurut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 menyatakan bahwa AGB hanya boleh diterbitkan di wilayah pesisir pantai, bukan di atas laut. Karena zona sempadan pantai hanya diizinkan setidaknya 100 meter dari garis pasang struktur. Sehingga pagar laut pelanggaran nyata terhadap pembatasan itu. Nah, ini merupakan contoh buruk dari penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara. Karena menerbitkan sertifikat HGB untuk wilayah laut dan petugas terkait isunya telah menerima gratifikasi atau suap, sehingga mengesahkan proyek tersebut. Nah, itu sih opini saya, Mbak. Terima kasih. Ya, makasih Mas Didi udah mengutarakan opininya. Ada yang lain mungkin? Ya, izin menambahkan, ya. Menurut saya, pegawai ATR BPN yang terlibat kasus pagar laut juga telah melanggar prinsip manajemen ASN karena tidak berintegritas dan menyalahgunakan wewenang. Perilaku ini juga bertentangan dengan konsep Smart ASN yang menuntut aparatur negara bersikap profesional, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan publik. Kasih opininya Mas. Selanjutnya mungkin bisa dibahas analisis isunya ya. Jadi di sini pakai metode fishbone analysis, ditatarkan dalam bentuk analisis fishbone seperti ini ya.
Jadi untuk ada apa? Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya dari sisi main-nya adalah keterbatasan SDM dan kapasitas teknik, kemudian ada keterbatasan penguasaan data dan informasi spasial, kemudian dari segi manajemen ada lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, kemudian ada administrasi pertanian yang tidak transparan. Nah, dan terakhir dari segi environment itu eh, ada kurangnya integritas karyawan. Lalu dari faktor eksternalnya, dari segi mainnya adalah lemahnya koordinasi antar kementerian lembaga dalam atau KKP dan Pemda. Kemudian dari segi manajemen ada belum optimalnya implementasi RZW P3K. Dan yang terakhir dari segi environment ada tekanan dari investor dan pihak swasta. Jadi dapat disimpulkan kasus pagar laut ini itu karena ada beberapa karyawan atau kita sebut oknum yang tidak memiliki integritas dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Oke, bisa kita tutup yang ini. Ya, jadi kita selanjutnya akan membahas kasus dari best practice. Ini saya mau share screen. Ada pelayanan baru di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kabar gembira buat kamu yang sedang mengurus peralihan hak atas tanah. Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan pengembangan pelayanan pertanahan khususnya untuk peralihan hak secara elektronik. Sebuah inovasi digital yang bikin urusan pertanahan kamu jadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Lewat layanan baru ini, proses peralihan hak atas tanah bisa dipersingkat hingga 50% dibandingkan dengan sistem layanan peralihan hak sebelumnya. Lalu, apa yang membedakan pelayanan ini dengan pelayanan sebelumnya? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Integrasi dengan KKP. Kini, layanan peralihan hak telah terhubung penuh dengan sistem KKP. Pemohon dan PPAT bisa mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan memantau status pelayanan langsung secara online. 2. Verifikasi para pihak integrasi dengan Dukcapil. Sistem layanan elektronik sudah terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini memungkinkan pengecekan data kependudukan secara otomatis. Jadi, nggak perlu fotokopi EKTP atau data kependudukan manual. Semua dicek real time dan valid langsung dari sumbernya. Keren kan? 3. Verifikasi dokumen perpajakan. Kamu juga nggak perlu khawatir soal proses validasi perpajakan kamu. Verifikasi dokumen seperti BPHTB dan PPH juga bisa dilakukan melalui sistem elektronik. Kamu tidak perlu lagi membawa bukti bayar fisik, karena sistem akan mengecek validitas data pajak secara langsung ke Ditjen Pajak. 4. Pembuatan laporan PPAT mengenai akta yang dibuat. PPAT sebagai mitra Kementerian ATR BPN juga dimudahkan dengan layanan peralihan elektronik ini. Pembuatan dan pelaporan akta bisa langsung dilakukan secara digital, lebih cepat dan efisien oleh PPAT melalui akun mitra. 5. Praktis. Pemohon cukup unggah dokumen persyaratan dari rumah, tanpa harus bolak-balik ke kantor pertanahan. Cukup login ke sistem, unggah dokumen, dan tunggu proses verifikasi dokumenmu dengan memantau di aplikasi Sentuh Tanahku. 6. Sistem elektronik dan modern. Semua proses layanan peralihan elektronik mulai dari permohonan, verifikasi, hingga penerbitan hasil akhir dilakukan secara digital, minim tatap muka, memperkecil resiko pungli, serta mendukung digitalisasi pertanahan nasional di era transformasi digital. Jadi gimana Sob? Layanan peralihan hak elektronik ini adalah langkah besar dalam transformasi digital layanan publik pertanahan. Dengan fitur-fitur yang canggih dan sistem yang sudah terintegrasi, Kementerian ATR BPN berupaya dan berusaha agar masyarakat bisa merasakan pelayanan pertanahan secara cepat, aman, transparan, dan mudah diakses. Dari tayangan yang barusan kita lihat ini ada yang ada yang mau berpendapat. Izin Pak, izin untuk menanggapi. Ini ya,
Izin teman-teman, ini tentang layanan apa deh? Peralihan hak elektronik. Kalau menurut saya ini sangat inovatif ya, sangat bagus gitu. Untuk seperti yang kita tahu, layanan peralihan hak itu kan banyak ya, mulai dari jual beli, hibah, warisan, dan lain-lain. Dan itu merupakan layanan rutin, di mana itu berkasnya itu banyak sekali. Nah, dengan inovasi ini bisa memungkinkan berkas-berkas tersebut tersusun rapi dengan efisien dan praktis gitu. Sini juga eh, ini kan dari kementerian ya, inovasi dari kementerian. Jadi udah menjadi PR kita sebagai kantor wilayah, kantor pertanahan, termasuk kita juga ASN untuk cepat tanggap dan beradaptasi nih sama layanan elektronik ini untuk mendukung percepatan transformasi digital. Itu untuk eh, menunjukkan smart ASN di. Jadi menurut saya layanan peralihan hak elektronik ini sangat bagus, sangat inovatif untuk mendukung transformasi digital. Gitu, Mbak. Makasih. Oh, ya, makasih pendapatnya Mbak. Mungkin ada lagi. Izin menambahkan pendapatnya, Mbak. Ya, silakan Mbak. Menurut saya ya, mengenai layanan peralihan hak elektronik ini sudah sesuai ya dengan manajemen ASN dan smart ASN, dikarenakan peluncuran layanan peralihan hak elektronik oleh Kementerian ATR BPN merupakan tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi di bidang pertanahan. Transformasi dari sistem manual menuju digital tidak sekedar perubahan teknis, tapi juga mencerminkan komitmen pemerintah pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat diharapkan dapat mengurus peralihan hak atas tanah, baik jual beli, hibah maupun pewarisan, dengan lebih cepat, aman, dan sederhana, tanpa harus terjebak dalam prosedur yang panjang. Selain memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, layanan ini juga integritas sistem pertanahan. Penerapan teknologi dalam proses administrasi membuat setiap tahapan tercatat secara elektronik, sehingga meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan, pungutan liar, atau manipulasi dokumen. Mungkin hanya itu, Mbak, pendapat saya dari pendapat pribadi saya. Pendapatnya Mas Dika. Mungkin selanjutnya ada analisis yang akan Izin saya dibacakan oleh tambahin ini ya analisis SWOT-nya dari layanan peralihan hak elektronik untuk strength-nya atau kekuatan. Yang pertama itu ada efisiensinya tinggi karena prosesnya lebih cepat ya. Terus yang kedua ada transparansi pelayanan karena dapat dipantau secara online. Terus mudah diakses dan mengurangi tatap muka langsung sehingga dapat mengurangi praktek korupsi. Lalu untuk weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama itu ketergantungan pada infrastruktur IT, sehingga jika sistem down, otomatis layanan dapat terganggu. Yang kedua itu ada kesenjangan literasi digital karena tidak semua masyarakat itu mampu menggunakan layanan elektronik atau mengakses internet ya. Terus untuk opportunities atau peluangnya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan layanan yang cepat dan transparan sehingga bisa membuat citra BPN lebih baik lagi. Terus ini juga mendukung smart government ya. Terus untuk ancaman atau threats-nya yaitu rentan terhadap serangan cyber dan yang kedua itu keamanan data masih riskan karena adanya risiko kebocoran atau penyalahgunaan data elektronik. Itu sih sekian dari saya. analisis isunya Mbak. Jadi itu tadi kita sudah membahas contoh kasus bad practice dan best practice dari ASN. Jadi bisa disimpulkan kalau bad practice itu dampaknya lumayan merugikan ya. Soalnya dia juga bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi kita. Ya, jadi saya kira bisa dicukupkan diskusi di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.